Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini kita ingin melanjutkan permenungan yang disampaikan oleh Sri Paus Fransiskus dalam International Theological Symposium on the Priesthood 17 Februari 2022, di mana Bapak Suci men-sharingkan pengalaman pribadinya sebagai imam selama 50 tahun, yaitu berkenaan dengan bara imamat yang harus terus menyala dengan mengembangkan 4 kedekatan. Kedekatan dengan Allah, kedekatan dengan uskup, kedekatan dengan umat, kedekatan dengan sesama imam, dan kedekatan dengan umat. Pada tahun yang lalu kita merenungkan kedekatan dengan Allah. Hari ini kita akan merenungkan kedekatan para imam dengan uskup sebagai ungkapan dari ketaatan kepada Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam tabisan diakon dan imam, para imam masih ingat, para diakon juga masih ingat, para calon tertabis berjanji sebagai ungkapan iman kepada Allah dan komitmennya dalam melaksanakan kehendak Allah dalam bentuk pelayanan-pelayanan dalam gereja, di tengah umat dan masyarakat. Maka di sana ditanya oleh uskup, "Frater, apakah saudara berjanji untuk menghormati dan mentaati uskupmu dan pengganti saya?" pada imam diosesan. Dan kepada mereka yang berasal dari kongregasi religius, "Apakah apakah saudara berjanji untuk menghormati, mentaati uskupmu dan penggantinya, atau uskupmu dan pemimpinmu?" Saudara-saudara yang terkasih, kita semua, saya juga pernah berjanji. Apa yang kita hayati di balik janji tersebut? Di balik tersebut menghormati pribadi, uskup, dan keputusannya, serta mengikuti apa yang ditentukannya dengan sukarela, senang, dan dengan sukacita, gembira. Karena sebagai bagian dari pelaksana iman saya kepada Allah, dan komitmen saya melaksanakan kehendak Allah. Maka janji itu adalah ungkapan ketaatan pada Roh Kudus. Lalu bagaimana prakteknya? Pernah ada seorang bertanya kepada saya, "Apakah diperbolehkan menikah pada masa Prapaskah?" Saya bilang boleh. "Oh boleh ya?" "Oh, kok heran?" Saya mendengar jawabannya kok ya heran. "Kalau masa Advent boleh." "Oh boleh jadi?" "Boleh." Saya bilang, di Keuskupan Bandung itu boleh menikah kapan saja, perayaan Ekaristi, kecuali Rabu Abu, Jumat Agung, Sabtu Paskah. Saya mengatakan, "Oh begitu ya? Kok di paroki itu pastor mengatakan tidak boleh? Kok pastor menentang?" "Tidak menentang," saya bilang, "hanya belum dekat dengan uskupnya." Jadi tidak tahu apa yang diinikan, ya. Lalu di tempat lain ada lagi begini-begini. Lalu kan saya mengembangkan ke pastoral yang murah hati. Kok di sana pastornya bilang begitu? Ya, sepertinya kok berseberangan. Saya bilang tidak berseberangan, hanya masih jauh saja gitu ya, dengan uskupnya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menghormati dan taat kepada Allah yang diungkapkan dengan hidup sebagai orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Kita dengar dalam Injil hari ini. Maka dalam keadaan apapun, ia hormat dan taat pada Allah melalui doa yang kusuk di pagi hari dan malam hari, serta tak henti tanpa lelah melakukan perbuatan baik, yaitu pekerjaan Bapa yang penuh belas kasih pada siang hari. Maka apa yang diungkapkan Injil hari ini, itulah yang dilakukan Yesus sepanjang hidupnya, membawa tahun rahmat Tuhan, membawa kabar gembira, membebaskan orang-orang yang sakit, menderita, dan orang-orang berdosa. Perjuangan Yesus adalah mengalahkan godaan iblis, yang terutama bisa muncul dalam keinginan melakukan kehendak sendiri. Maka di Taman Getsemani ia berdoa supaya kehendak Allah yang terlaksana, bukan keinginan diri sendiri ketika menghadapi penderitaan yang akan terjadi di depannya.
Maka Yesus berserah kepada Allah juga, biarlah kehendak Allah yang terjadi. Di atas salib ia berpasrah kepada Allah, seraya berkata, sudah selesai. Selesai apa? Selesai melaksanakan kehendak Allah. Kehendak Allah. Dan berserah, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Rasa hormat dan sikap taat ini menunjukkan kedekatan Yesus dengan Allah sebagai Bapanya. Hingga ia berkata dalam Yohanes 4:33, makananku ialah melaksanakan kehendak Dia yang mengutus aku. Pelaksanaan kehendak Allah secara penuh ini menunjukkan kedekatannya kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, para imam yang terkasih, tentang kedekatan dengan uskup, Sri Paus Fransiskus mengingatkan kita bahwa kedekatan dengan uskup bukanlah soal ketaatan semata, tetapi suatu ikatan persekutuan yang dalam, di mana beliau mengatakan taat dalam hal ini mematuhi uskup berarti belajar mendengarkan. Belajar mendengarkan Allah dalam gerejanya melalui otoritas yang berwenang. Maka kata beliau, ketaatan dengan demikian adalah mendengarkan dengan penuh perhatian kehendak Allah yang dipahami dengan tepat dalam sebuah ikatan, sebuah hubungan dengan orang lain. Maka saudara-saudari, ketaatan membuat orang keluar dari ketertutupan dirinya sendiri, dari kecenderungan egoistik untuk memikirkan diri sendiri, menikmati kesenangan yang dicarinya. Sebaliknya, justru ketaatan membuat orang terbuka pada relasi dengan orang lain dan mengembangkan sikap altruistik, sikap mau melayani orang lain. Bahwa saya hidup, bekerja, menjadi imam untuk melayani sesama dengan penuh komitmen sebagai ungkapan iman pada Allah. Maka hidup saya, perkataan, perbuatan, gerak-gerik saya menghadirkan belas kasih Allah untuk menyatakan kemuliaan Allah, dan orang lain yang mengalaminya mendapatkan berkat Tuhan. Ketaatan ini juga membuat seorang imam tidak hidup bagaikan bujangan yang seakan bisa menentukan cara, gaya hidup karyanya seenak perut dan semau jidat, tetapi dengan sadar terikat pada komitmen dalam kebersamaan dengan uskupnya dan rekan imamnya dalam melaksanakan kehendak Allah yang juga tampak pada visi pastoral uskupnya. Sebagaimana saudara-saudari ketahui, visi pastoral saya adalah ut diligatis in vicem. Kasihilah seorang akan yang lain. Siapapun, apapun agamanya, apapun latar belakang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan agamanya. Kasihilah seorang akan yang lain. Dan itulah yang diungkapkan oleh Yesus terus menerus dalam latar belakang pada saat jamuan terakhir perayaan Ekaristi. Dan perayaan Ekaristi mengingatkan kita hari ini, kasihilah seorang akan yang lain. Bapak Suci juga mengingatkan kita bahwa uskup bukanlah atasan, bukanlah supervisor. Istilah para imam, bukanlah kepala sekolah yang memberikan poin-poin. Nah, dapat poin nih, dapat poin lumayan. Tidak, bukan dapat poin. Itu bukan uskup, itu vikjen. Poin uskup. Kasih poin. Jadi, tetapi seorang bapa ya yang membantu para imamnya untuk makin mengenal kehendak Allah untuk dirinya dan melaksanakannya hingga para imam ini mengalami sukacita, happy. Maka Pas Romo Petrus Sunu Hardianto, terima kasih atas bimbingan rekoleksinya, mengingatkan kita para imam sukacita ketika merayakan Ekaristi. Pengalaman apa? Ya, pengalaman iman apa? Dan sukacita itulah yang
disadarkan kembali dalam rekoleksi sebelum kita mengulangi atau mengucapkan janji imamat ini, memperbaharui. Jadi sukacita ini hanya akan terjadi kalau uskupnya juga, kata Paus, memberi perhatian penuh kasih pada hidup para imamnya dan juga umat yang dilayaninya. Maka kedekatan para uskup bukan sekedar kedekatan badani, tetapi kedekatan rohani. Bukan asal ada bersama, ngobrol bersama, tetapi juga karena mempunyai visi bersama. Orang bertanya, Bapak Uskup, ciri imam yang dekat dengan Bapak Uskup apa? Mulai kurang ajar. Mulai kurang ajar itu dekat ya. Mulai dibully uskupnya, itu dekat. Saya bertanya kepada seorang imam, karena beberapa kali mengalami uskup, saya juga pernah imam mengalami dekat dengan uskup Alexander, Monsinyur Alek beberapa kali. Ketika saya bertugas kadang-kadang di FF datang berkunjung ngobrol ya, dengan Monsinyur Pujo, Kardinal. Sewaktu saya menjadi uskup pertama, apa yang saya lakukan? Saya kunjungan ke masing-masing para imam. Tidak memanggil, sengaja saya ingin dekat dengan cara saya datang, mengunjung. Tadinya saya akan memanggil satu-satu, tapi saya datang kepada para imam. Lalu saya datang juga kepada keluarga para imam, kepada orang tuanya yang masih punya orang tua, kakaknya yang sudah tidak ada orang tuanya. Lalu kunjungan, berbicara dengan mereka satu persatu. Saya bertanya kepada para orang, bagaimana pengalaman? Ya, dulu saya dekat, tapi juga ada pengalaman sakit hati dengan uskup. Ya mungkin juga saudara-saudara ada. Mohon maaf lahir dan batin. Ini hampir lebaran ya. Mohon maaf dulu. Ya. Jadi cerita dia. Wah, dulu saya sakit hati. Kenapa? Saya bilang, oh begini. Oh begini. Oh iya. Tapi waktu meninggal saya menyesal. Lalu saya menyadari bahwa saya yang salah. Ya memang, saya bilang. Jadi bisa salah ya. Maka para imam juga diharapkan berdoa untuk uskupnya ya. Dan merasa bebas untuk mengungkapkan pendapat mereka dengan rasa hormat, keberanian dan ketulusan. Sehingga boleh berbeda, boleh berdiskusi. Maka Sri Paus menuntut para uskup untuk menunjukkan kerendahan hati, kemampuan untuk mendengarkan, bahkan juga keberanian dan kerelaan untuk mengkritik diri sendiri dan membiarkan diri dibantu oleh mereka. Ya. Jadi dibantu oleh para imam dalam sebar. Maka Agustinus sangat bagus ketika berhadapan dengan umat. Di hadapan saudara-saudari, saya uskupmu. Tapi bersama dengan saudara-saudari, saya adalah temanmu. Saya adalah saudaramu. Saudara-saudari yang terkasih, para imam teristimewa, kedekatan dengan uskup maka sekaligus bukan soal kedekatan badani. Karena makin sering orang bertemu atau berbicara, apalagi imam-imam ada yang rajin sering membawa proposal. Tetapi juga kedekatan rohani karena makin mampu memahami, melaksanakan visi pastoral. Kedekatan salah satunya tampak dalam rasa aman dan nyaman ketika ada bersama. Tidak tertekan. Maka kalau saudara-saudara, para imam masih merasa tertekan pada saya, berarti saya masih jauh dari saudara. Ya. Mohon maaf dan lahir dan batin itu ya. Tapi kalau saudara sudah kurang ajar dengan saya, berarti sudah dekat. Tidak apa-apa. Ini memang nasibnya begitu. Lalu juga ketika ada bersama, ada rasa sukacita. Ada rasa sukacita saat berkarya. Dimanapun, dalam bidang apapun. Untuk itulah saya juga berusaha selalu memahami apa yang menjadi keprihatinan Bapa Suci. Yang saya imani sebagai bagian dari kehendak Allah. Dan saya amini dalam melaksanakan melaksanakan kehendak Allah dalam tugas-tugas pastoral saya dengan setia apa yang menjadi keprihatinan Sri Paus Fransiskus saat ini. Bagaimana pastoral belas kasihnya luar biasa mengatasi berbagai kekakuan aturan
menembus hati manusia yang rapuh, membongkar kebekuan hukum yang seringkali tidak memberi tempat pada manusia. Atas nama umat yang dilayani dengan setia, saya mengucapkan terima kasih kepada para imam dan bersyukur kepada Allah atas kesetiaan para imam pada janji imamat dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas kegembalaan di tempat masing-masing. Dan juga bersama umat mendoakan para imam, serta dengan rendah hati saya mohon kepada para imam dan umat sebagaimana nanti akan diungkapkan dalam doa umat untuk terus mendoakan saya agar bisa menjadi gembala yang baik, gembala yang bisa mewujudkan ut delegatis in vicem. Saudara-saudara, para rekan imam yang terkasih,